Kalian pernah dengar gak sih mata kuliah pengembangan ekonomi umat? Itu mata kuliah apa ya? Hai, aku Shaina, mahasiswa aktif program studi pengembangan masyarakat Islam. Di sini aku mau jelasin sedikit ke kamu apa itu pengembangan ekonomi umat. Mata kuliah pengembangan ekonomi umat merupakan kajian tentang bagaimana ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Islam, dapat dikembangkan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Konsep dasar dari pengembangan ekonomi umat ada 4. Yang pertama, ekonomi sebagai amanah. Kedua, kepemilikan dan distribusi. Ketiga, produktivitas dan kemandirian. Dan terakhir ada solidaritas sosial. Ekonomi sebagai amanah, yaitu semua sumber kan berasal dari Allah ya. Jadi, Allah ingin seluruh penggunanya harus bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Yang kedua, kepemilikan dan distribusi. Menekankan pada kepemilikan yang adil dan distribusi hasil ekonomi yang merata untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, produktivitas dan kemandirian. Mendorong umat untuk mengembangkan usaha, UMKM, dan kegiatan produktif agar ekonomi umat mandiri. Dan yang terakhir, ini adalah solidaritas sosial, menumbuhkan semangat gotong royong, zakat, infak, sedekah, dan mekanisme ekonomi lainnya yang mendukung kesejahteraan kolektif. Utama dari mata kuliah pengembangan ekonomi umat ini adalah agar mahasiswa mampu memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan strategi ekonomi umat yang efektif, berkelanjutan, dan syariah compliant. Secara spesifikasi, memahami konsep ekonomi umat, kepemilikan, distribusi, dan peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan ekonomi umat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Ketiga, menguasai strategi pengembangan ekonomi umat, misalnya pengelolaan zakat produktif, UMKM, koperasi, dan bisnis berbasis komunitas. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Mahasiswa harus mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat melalui inovasi, usaha produktif, dan pemberdayaan masyarakat. Urgensi mata kuliah pengembangan ekonomi umat ini adalah untuk kesejahteraan umat, membantu masyarakat mencapai kehidupan ekonomi sejahtera dan adil. Yang kedua, pencegahan kesenjangan sosial. Dengan memahami mekanisme distribusi yang adil, kesenjangan ekonomi dapat diminimkan. Yang ketiga, kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada pihak luar melalui usaha lokal dan UMKM. Keempat, implementasi nilai syariah, menjaga agar kegiatan ekonomi sesuai prinsip Islam sehingga menjadi berkah bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, penguatan komunitas dan solidaritas sosial, membentuk masyarakat yang adil, peduli, dan saling membantu serta produktif. Filosofi pengembangan ekonomi umat ini, yang pertama ada tauhid, menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid melahirkan 4 nilai pokok. Yang pertama, manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas sumber daya. Yang kedua, aktivitas ekonomi bernilai ibadah. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan komunal. Dan yang terakhir, pendekatan holistik terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, berdasarkan maqasid syariah, menuju tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga, etika Islam, menjadi pedoman perilaku ekonomi agar terciptanya keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral. Selanjutnya, teori-teori yang ada di dalam pengembangan ekonomi umat. Yang pertama, teori community development yang menekankan pemberdayaan sebagai proses pemberian sumber daya, kesempatan, keterampilan yang berdasarkan pada hak asasi manusia. Prinsip utamanya mencakup keadilan sosial, keseimbangan ekologis, menghargai kearifan lokal, mementingkan proses partisipatif, dan berkaitan terhadap isu-isu global. Yang kedua, ada teori actors. Awalnya dirancang untuk organisasi bisnis, teori ini menawarkan kerangka operasional untuk mendelegasikan tanggung jawab. Kerangka ini terdiri dari 6 elemen: authority, confidence and competence, trust, opportunities, responsibilities, dan support. Ketiga, teori ekologi menjelaskan bahwa perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. Teori ini sangat relevan untuk pemberdayaan karena pendekatan yang multi-level. Membagi lingkungan sosial menjadi 5 lapisan. Yang pertama, mikrosistem. Yang kedua, mesosistem. Yang ketiga, eksosistem. Yang keempat, makrosistem. Dan yang kelima adalah kronosistem. Selanjutnya, teori tamkin.
Konsep ini pemberdayaan berbasis nilai Islam yang bertujuan membimbing umat dari tahap lemah menuju tahap berperan dominan. Teori ini menekankan pembangunan modal sosial serta keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Tujuan akhirnya untuk mewujudkan khairul ummah. Selanjutnya, teori Ashabiyah berfokus pada konsep Ashabiyah yaitu solidaritas kolektif atau energi sosial. Teori ini berpendapat bahwa modal sosial dengan kepercayaan, jaringan, serta gotong royong lebih penting daripada sekadar modal finansial dalam pemberdayaan. Dalam konteks ini, Ashabiyah diarahkan menjadi ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, teori pemberdayaan komunitas menekankan bahwa perubahan sosial ekonomi harus dimulai dari pendidikan, organisasi sosial, dan nilai religius. Pemberdayaan dimulai dari unit kecil yaitu keluarga dan diperkuat dengan solidaritas sosial, serta kemandirian ekonomi atau iktisad Islam. Dalam teori distribusi dan kepemilikan, yang pertama, kepemilikan dalam ekonomi umat. Kepemilikan ini adalah hak atau kontrol terhadap sumber daya ekonomi, baik berupa tanah, modal, usaha, atau aset lainnya. Dalam perspektif ekonomi umat ini, kepemilikan tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Jenis kepemilikan dalam pengembangan ekonomi umat, yang pertama ada kepemilikan individu, yaitu yang hanya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, kepemilikan umum atau ownership publik, sebagai sumber daya yang dikuasai bersama oleh masyarakat atau negara untuk kepentingan kolektif. Yang ketiga, kepemilikan syariah atau halal. Semua kepemilikan dianggap amanah dari Allah, sehingga penggunanya harus sesuai prinsip syariah, seperti tidak boleh memberikan orang lain dan harus memperhatikan keadilan sosial. Relevansinya dengan ekonomi umat, kepemilikan yang adil bertanggung jawab akan mendorong pemerataan kesejahteraan, mencegah monopoli, dan mengoptimalkan potensi ekonomi umat. Misalnya, kepemilikan tanah produktif bisa digunakan untuk usaha pertanian atau UMKM agar bermanfaat dirasakan lebih luas. Yang kedua, ada distribusi. Distribusi berkaitan dengan bagaimana hasil produksi dan kekayaan dibagi di antara anggota masyarakat. Teori distribusi menjelaskan mekanisme alokasi ini baik melalui pasar, intervensi negara, atau sistem sosial religius. Fokus teori distribusi dalam pengembangan ekonomi umat, yang pertama, distribusi berdasarkan usaha dan kontribusi. Yang kedua, distribusi berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, distribusi keadilan sosial. Yang ketiga, kaitan kepemilikan dan distribusi dalam pengembangan ekonomi umat. Kedua konsep ini saling berkaitan ya teman-teman. Yang pertama, kepemilikan menentukan hak atas sumber daya, sedangkan distribusi menentukan bagaimana manfaat dan sumber daya itu sampai ke masyarakat. Dalam praktiknya, pengembangan ekonomi umat berfokus pada memastikan kepemilikan tidak monopoli. Yang kedua, menjadikan sistem distribusi yang adil melalui mekanisme syariah dan sosial. Ketiga, mendorong UMKM, koperasi, dan usaha produktif yang bisa dimiliki bersama atau dikelola secara komunitas. Selanjutnya, jika kita bahas penguatan peran komunitas dengan digitalisasi dalam pengembangan ekonomi umat. Pendekatan ekonomi umat tradisional yang kuat dalam nilai spiritual dan sosial menghadapi keterbatasan struktural dalam hal skala, efisiensi, transparansi, dan daya saing di era modern. Digitalisasi menawarkan peluang besar untuk membuka akses pasar global, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana umat. Namun, terdapat kesenjangan digital di banyak komunitas yang menyebabkan rendahnya literasi digital dan adaptasi teknologi. Komunitas Islam memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan, wadah ekonomi kolektif, dan pelindung etika syariah. Teori modal sosial. Kekuatan utama komunitas adalah modal sosial berupa jaringan, kepercayaan, dan norma kolektif yang berperan penting dalam memfasilitasi aksi kolektif. Yang kedua, teori penerimaan teknologi atau TAM. Keberhasilan adaptasi digital komunikasi berpengaruh oleh manfaat yang dirasakan dan kemudahan pengguna. Dan yang terakhir, ekonomi umat. Tujuan akhir adalah mencapai falah atau kesejahteraan spiritual dan sosial, dan maslahah atau kemanfaatan umum melalui solidaritas efektif, yaitu ummah wahidah. Model integratif dan faktor penentu keberhasilan. Sinergi antara komunitas
Komunitas dan digitalisasi adalah kunci pengembangan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan. Komunitas berperan sebagai mediator transformasi digital melalui pendampingan dan pelatihan. Sementara teknologi memperluas koneksivitas komunitas melintasi batas geografis. Keberhasilan adaptasi komunitas ditentukan oleh 5 faktor kunci. Yang pertama, modal sosial. Kohesi internal dan kepercayaan mempercepat adopsi teknologi. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang visioner dan terbuka terhadap inovasi. Yang ketiga, literasi dan kompetisi digital. Kemampuan teknis, kritis, dan etis dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, dukungan institusional dan infrastruktur, kesetiaan jaringan dan perangkat digital. Dan yang terakhir, nilai-nilai keagamaan dan etika Islam menjadi fondasi agar penggunaan teknologi berkeadilan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai peran lembaga keuangan syariah serta filantropi dalam pengembangan ekonomi umat. Yang pertama, lembaga keuangan syariah dengan menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah dengan bebas riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariat. Dan yang ketiga, menyalurkan dana melalui pembiayaan produktif seperti murabahah, mudorobah, musyarakah yang mendukung UMKM dan sektor real. Dan yang terakhir, mengelola dana sosial seperti zakat, wakaf, dan infak untuk pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, filantropi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, juga mendanai program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pendidikan. Yang ketiga, ada wakaf produktif dapat menciptakan aset berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Mungkin segitu aja nih teman-teman yang bisa aku jelasin sedikitnya tentang mata kuliah pengembangan ekonomi umat. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir ya. See you!